Pemulutan adalah sebuah daerah yang sering dikait-kaitkan dengan buaya. Hal ini bisa dilihat dari gerbang pintu masuk Pemulutan yang di atasnya terdapat dua patung buaya yang berhadapan. Konon katanya dulu sebelum nama daerah tersebut dinamakan Pemulutan, sebelumnya daerah ini merupakan daerah yang dulunya pernah berdiri kerajaan. Alkisah pada zaman dahulu berdirilah dua buah kerajaan yang mana penduduknya sangat makmur dan sejahtera. Sebut saja kerajaan Hulu dan Hilir karena sampai saat ini tak tahu apa nama kerajaan yang berdiri pada masa itu. Dua kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang sangat adil dan bijaksana. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan mereka sudah bersahabat sejak kecil. Dua kerajaan itu hidup damai dengan hubungan kekeluargaan yang amatlah indah. Raja dari kerajaan Hilir Mulutan memiliki seorang yang amat cantik, kecantikannya terkenal sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Banyak pangeran dari kerajaan lain yang datang ke kerajaan Hulu hanya untuk bertemu Putri Hilir dan mempersuntingnya. Namun semua ditolak mentah-mentah oleh Putri Hilir. Wajahnya yang cantik dan statusnya sebagai seorang putri kerajaan membuat Putri Hilir sangat sombong. Ia seringkali semena-mena terhadap orang lain, dan ia tak segan-segan memarahi dayang-dayangnya karena keinginannya tak terpenuhi. Di kerajaan Putri Hilir tidak memiliki teman. Semua orang menjauhinya karena sikapnya yang sombong dan tidak bisa menghargai orang lain. Di sisi lain, raja di kerajaan Hulu Mulutan memiliki seorang putra yang amat gagah. Ia adalah seorang pangeran yang sangat bijaksana dan selalu membantu rakyatnya yang kesusahan. Ia selalu membantu ayahnya untuk melindungi kerajaan. Namun pangeran Hulu memiliki wajah yang buruk rupa. Hal itu disebabkan karena adanya kutukan dari sesepuh kampung yang terjadi memang karena ulah pangeran itu sendiri. Dulu sebelum dikutuk menjadi buruk rupa, Pangeran Hulu merupakan lelaki gagah dan perkasa yang memiliki paras yang tampan. Walaupun memiliki sifat yang sombong dan suka menindas orang lemah, ia tetap dikagumi oleh gadis-gadis di kerajaan. Hingga pada suatu hari ketika pangeran pergi berburu di hutan, berjumpalah ia dengan seorang lelaki tua yang terlihat sangat haus dan kelaparan. Lelaki tua itu menghampiri Pangeran Hulu untuk meminta sedikit air dan makanan karena ia sangat haus dan lapar. Namun pangeran malah memaki dan menghina lelaki tua itu. Lelaki tua itu pun merasa sakit hati dan berkata, "Sifatmu tak seindah parasmu. Kau akan menyesal wahai anak muda." "Hahaha, aku adalah seorang pangeran. Di sini aku berkuasa." Lelaki tua maki Pangeran Hulu. Lelaki tua itu sangat marah melihat tingkah pangeran yang sombong. Ia pun mengucapkan kata-kata yang merupakan kutukan bagi pangeran. Seketika wajah pangeran pun berubah menjadi buruk rupa. Seluruh pengawal ketakutan dan meninggalkan Pangeran Hulu. Pangeran Hulu yang marah dan kebingungan pun berusaha meminta lelaki tua itu mencabut kutukannya. Namun lelaki tua itu berkata bahwa kutukan itu akan hilang jika ia menikah dengan wanita yang cantik. Pangeran yang mendengar itu pun langsung kembali ke istana dan menceritakan semuanya. Raja Hulu sangat marah kepada pangeran. Tapi di sisi lain ia merasa kasihan melihat anaknya dijauhi dan dikucilkan orang-orang di kerajaan. Wajahnya yang jelek dan bau. Raja teringat bahwa ia memiliki sahabat yang mana sahabatnya itu memiliki seorang putri yang cantik. Raja Hulu pun bergegas pergi ke kerajaan Hilir Mulutan untuk membicarakan rencananya yang ingin menjodohkan Pangeran Hulu dengan putri dari kerajaan Hilir. Setibanya di kerajaan Hilir, Raja Hulu disambut dengan sukacita oleh Raja Hilir Mulutan. Raja Hilir pun bertanya kepada sahabatnya itu tentang apa maksud dan tujuannya kemari. Raja Hulu pun menceritakan semuanya. Raja Hilir sangat setuju. Ia bahkan senang jika kedua anak mereka menikah karena akan semakin mempererat persaudaraan antar dua kerajaan. Putri Hilir juga menerima pinangan Raja Hulu karena ia pernah mendengar tentang ketampanan Pangeran Hulu yang dikagumi banyak orang. Beberapa hari sebelum hari pernikahan tiba, Pangeran Hulu meminta izin kepada ayahnya untuk menemui calon istrinya. Raja pun mengizinkan. Setibanya di sana, Raja Hilir tetap menyambut dengan tangan terbuka. Ia tidak memandang wajah pangeran, ia tetap menerimanya. Putri Hilir yang melihat wajah calon suaminya yang buruk rupa pun marah dan menghina pangeran. Pangeran merasa terhina pun pergi meninggalkan kerajaan Hilir Mulutan. Tiba saat pernikahan, Putri Hilir memikirkan cara untuk menggagalkan pernikahannya. Namun segala hal yang ia lakukan sia-sia. Ia pun sangat putus asa dan kecewa. Ia tidak mau menikah dengan lelaki yang buruk rupa. Ia pun pergi meninggalkan kerajaan. Mengetahui hal itu, Raja Hilir mengutus pengawal untuk mengejar Putri Hilir. Namun hal buruk terjadi. Putri Hilir yang merasa terkepung karena ia menemui jalan buntu.
Hanya ada sebuah sungai yang luas dan dalam di hadapannya. Ia pun berpikir satu-satunya jalan untuk ia tidak menikah dengan pangeran adalah mati. Putri Hilir pun nekat masuk ke dalam sungai dan akhirnya tenggelam. Mendengar kabar itu pangeran segera menyusul Putri Hilir ke sungai. Ia sempat ditahan oleh Raja Hulu, namun pangeran yang terlanjur mencintai Putri Hilir pun nekat menyusul putri ke dasar sungai. Konon katanya, Putri Hilir dan pangeran yang tenggelam di sungai itu tidak pernah ditemukan jasadnya dan mereka percaya bahwa ia menjadi hantu penunggu sungai. Sedangkan pangeran Hulu berubah menjadi siluman buaya putih. Masyarakat percaya bahwa mereka tenggelam dengan membawa amarah dan kekecewaan. Mereka juga percaya bahwa siluman buaya putih dapat menjelma menjadi apa saja untuk memperoleh korbannya. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa setiap tahun sungai sekitar Pemulutan selalu menelan korban dan mereka percaya itu disebabkan oleh siluman buaya yang mengajak mereka pergi ke dasar sungai untuk dijadikan temannya dan jika wanita dijadikan sebagai istrinya, korban yang terkena siung atau orang yang disentuh siluman buaya akan meninggal setelah 40 terhitung saat pertama ia terkena siung. Siung ini ditandai dengan adanya biru-biru yang tak ada sebab di sekujur tubuh. Hingga saat ini masyarakat sekitar sungai percaya bahwa jika mereka berlama-lama mandi di sungai, akan menyebabkan mereka terkena siungan buaya putih.